Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri satu kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Kitabus Shalah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang sifat salat Nabi, Allah Subhanahu wa taala terima salat kita, dan di akhirat pada saat dihisab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisabnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita akan membahas tentang hadis riwayat dari Wa'il bin Hujr, di mana penutup dari salat itu adalah kita menyampaikan salam, membaca assalamualaikum. Karena ini bisa dilihat dalam satu riwayat mengatakan miftahus shalah at-tuhur atau at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi pembuka solat, kuncinya solat, miftah itu kunci. Kuncinya solat itu adalah at-tahur, bersuci. Di mana sebelum kita solat, maka kita diperintahkan untuk bersuci dengan kita berwudu. Wa tahrimuha at-takbir. Dan tahrimnya ketika kita memulai solat, kemudian dengan kita memulai solat dengan membaca takbir, maka haramlah sesuatu yang kita lakukan kecuali berkenaan dengan sholat. Jadi kalau udah takbiratul ihram, nggak boleh lagi kita ngobrol, nggak boleh lagi kita makan dan minum. Kenapa? Tahrim, haram. Karena kita sudah membaca takbiratul ihram. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir, setelah kita takbir maka kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang berkenaan dengan sholat yang kita lakukan. Kemudian diakhiri dengan wa tahliluha at-taslim. Tahlil dihalalkan, maksudnya apa? Setelah kita membaca salam, maka dihalalkan bagi kita untuk melakukan sesuatu setelah kita sholat. Kita boleh ngobrol, kita boleh berbicara dengan teman kita, boleh kita makan. Kenapa? Karena udah diakhiri dengan at-taslim, salam. Jamaah sekalian, hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, kata Wa'il bin Hujr, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Wa'il bin Hujr, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan tentang sholat. Namanya apa? Wa'il bin Hujr. Jadi salah satu sahabat yang banyak juga meriwayatkan tentang apa? Sholat.
Apa kata Wa'il bin Hujr? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat bersama Nabi berarti bareng Nabi dan dia menjadi makmum. Wa'il bin Hujr itu apa? Menjadi makmum. Fakana yusallimu an yaminihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu, memberi salam ke kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan kalimat wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian dan Allah memberikan rahmatnya, rahmat Allah dan keberkahannya. Jadi ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu apa? Jumlatun du'aiyah, kalimat doa. Dimana kalau kalimat doa maka berarti kita terjemahkan dengan Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Jadi ada kalimat semoga. Kenapa? Karena di doa. Satu harapan. Warahmatullah, dan juga atas kalian rahmat Allah. Semoga rahmat Allah atas kalian. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah pun atas kalian. Wa an shimalihi, kemudian ke kiri. Habis ke kanan dan apa? Ke kiri. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Wabarakatuh itu disebutkan dalam sebuah riwayat itu menjadi al-waham. Waham itu apa? Semacam keraguan dari perawi hadis. Makanya di dalam kurung kalimat wabarakatuh itu apa? Ditulis dalam kurung. Apakah yang kedua itu pakai wabarakatuh atau tidak? Ini disebutkan. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini menjadi hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Abdul Haq An-Nawawi, salah seorang ulama yang namanya An-Nawawi yang menulis kitab Al-Adhkar. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sanad-sanadnya perawi-perawi yang thiqat, yang bisa dipercaya, rijalun as-sahih. Mereka adalah ulama-ulama perawi hadis yang betul-betul sahih. Sehingga Al-Albani, salah seorang ulama, mengatakan al-aula adamul mudawamah ala ziyadati wa barakatuh. Yang utama adalah tidak terus-menerus dengan menggunakan kalimat wa barakatuh. Jadi boleh sekali-sekali dengan kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak terus-menerus. Kadang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kata apa? An-Nawawi. Kenapa? Likauniha lam ta'ti fi ahaditsat salam. Jadi karena ada hadis yang lain yang tidak menggunakan apa? Wabarakatuh. Jadi untuk apa? Untuk mengamalkan semua hadis. Yang satu tidak menggunakan wabarakatuh, tapi dalam sisi lain ada yang menggunakan, menambah dengan kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak terus-menerus. Disebutkan oleh Al-Albani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah as-salatu arrafahal ulama syar'an. Jadi salat di mana para ulama mendefinisikannya secara apa? Syar'i, hukum syar'i, istilah apa? Kan ada istilahi, ada syar'i, ada lughatan wastilahan. Jadi secara definisi salat itu ada lughatan, secara etimologi. Lughatan itu apa? Etimologi bahasa. Ada yang istilahan. Istilah itu syar'an, secara syar'i. Secara lughatan atau etimologi, salat itu ad-du'a. Secara bahasa itu apa? Salat itu artinya apa? Ad-du'a. Gitu. Salat itu apa? Ad-du'a. Tapi secara istilahi atau secara syar'i, salat itu adalah bi annaha aqwalun wa af'alun makhsusatun muhtatamatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Ini definisi apa? Salat secara syar'i, istilahi. Bahwasanya salat itu adalah aqwal, ucapan. Dimulai takbir kan dengan mengucap. Ini yang dengan apa? Rukun qauli, ada ucapan, membaca Fatihah dengan mengucap. Sehingga kita tidak sah kalau kita apa? Takbir nggak diucapkan. Kok itu nggak takbir? Takbirnya dalam hati, nggak jadi. Allahu Akbar. Kok nggak baca Fatihah? Baca Fatihah saya apa? Dalam hati, nggak jadi. Kenapa? Karena dia termasuk akwalan,
rukun qauli yang wajib diucapkan. Ya. Wa af'alan, ada lagi gerakan, di mana ketika gerakan kita sujud, ruku bergerak, i'tidal bergerak. Kok ente diam aja? I'tidal ya, aneh sih seakan-akan i'tidal, tapi apa diri nggak bisa, harus ada penjelasan tentang i'tidal, bagaimana i'tidal itu, atau bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana tasyahud, gitu. Bagaimana mengangkat tangan, itu namanya apa? Af'alan. Jadi bi annaha aqwalun wa af'alun makhsusatun, tertentu. Jadi ada bacaan tertentu, ada perbuatan tertentu, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Mukhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan taslim assalamualaikum. Taslim itu apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa tahliluha at-taslim. Tahlil dari kata-kata halala, bukan pakai tahlil, bukan pakai ha. Kalau tahlil pakai ha berarti ucapan kata la ilaha illallah. Tapi kalau tahlil itu dihalalkan. Makanya dalam haji ya, ada yang dikenal dengan ihram. Ya. Kalau sudah memakai baju ihram dengan niat ihram, ya, maka dia sudah haram untuk melakukan sesuatu kecuali apa? Pelaksanaan ibadah haji. Dia haram untuk melakukan sesuatu yang dilarang pada saat apa? Ihram. Ya, kecuali dia harus melakukan sesuatu yang diperintahkan. Apakah itu haji atau umroh. Kenapa? Karena ihram. Ya. Kemudian tahlil. Makanya dalam apa? Dalam haji itu ada namanya tahallul. Kalau dia tahallul, dia boleh melakukan sesuatu yang lainnya. Ya. Boleh apa? Melakukan sesuatu yang lainnya yang tadinya dilarang pada saat ihram, ketika sudah tahallul boleh. Ya. Nah begitu juga dalam sholat itu disebut dengan tahlil. Dihalalkan kalau dia sudah membaca assalamualaikum. Kalau udah dia membaca assalamualaikum, dia boleh deh melakukan sesuatu di luar sholat. Dia mau bicara, dia mau makan, dia mau minum, atau yang lainnya. Kenapa? Dia sudah taslim membaca assalamualaikum. Kenapa? Karena assalamualaikum merupakan tahlilus sholat, di mana seseorang akan halal ketika dia sudah mengucapkan apa? Assalamualaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sigot taslim, ya. Sigot itu artinya apa? Kalimat taslim, assalamualaikum, ya. Itu adalah assalamualaikum warahmatullah. 2 kali. Ya, disebutkan oleh para ulama apa? 2 kali. Wahidatan anil yamin wal ukhra anis shimal. Yang pertama ke kanan dan yang satu lagi ke kiri dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan nanti akan dibahas selanjutnya dengan kalimat wabarakatuh. Ya. Kemudian hada huwas salam. Ya. Ini adalah assalam kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalam. Ketika Rasulullah keluar dari sholat, maka dia mengucap apa? Ingin keluar dari sholat, maka Rasulullah mengucapkan apa? Assalam. Ya. Jadi assalam ini tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Jadi apa? Assalam ini tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Enggak bisa. Kenapa? Karena assalam itu ya assalam itu kan ismun min asma'illah. Satu nama di antara nama Allah. Jadi orang yang mengucapkan assalam, dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT assalam yang memberikan apa? Keselamatan. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala apa? Assalam yang memberikan apa? Keselamatan. Jadi ketika orang mengatakan assalamualaikum, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mana? Hadisnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Artinya salatnya Rasulullah ketika menutup salatnya dengan assalamualaikum warahmatullah, maka kita juga seperti itu. Itu yang pertama. Wa alal musalli, dan hendaknya orang yang salat dia berniat keluar dari salat ketika membaca assalamualaikum, itu sunnah. Jadi bukan hanya sekedar assalamualaikum, tapi ada niat bahwa dia keluar dari salat. Ya. Keluar dari apa? Salat dengan dia mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ya. Wa illam yanwi, kalaupun dia tidak niat, boleh. Tapi wal aula,
kafiyah. Yang utama adalah jangan niat. Kenapa? Karena kalau disebutkan dalam apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Ketika melakukan sholat dengan niat dan ketika keluar dari sholat pun apa? Dengan niat. Ketika assalamualaikum warahmatullahi. Ada hati melintas bahwa saya keluar dari sholat dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kemudian dari hadis yang kita baca tadi, al-ibtida'u bil yamin bisalam. Hendaknya kita memulai dengan yang sebelah kanan. Nengok ke kanan dulu dengan salam. Kemudian setelah itu ke kiri. Yeah. Jadi apa? Dan itu sunnah. Yeah. Ke kiri apa? Sunnah. Disebutkan apa? Jangan terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu namanya apa? Terbalik. Jadi apa? Kanan dulu baru apa? Baru kiri. Kemudian di sini disebutkan penambahan wa barakatuh. Kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam di sini mengomentari tentang kata wa barakatuh itu dijelaskan dalam Syarah Al-Iqna. Jika ditambahkan wa barakatuh boleh. Kenapa? Karena li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga pernah melakukannya ketika memberi salam dengan kalimat wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya seperti itu. Maka mengambil hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, maka dibolehkan kita menambahkan kalimat wa barakatuh. Tapi kalau sampai assalamualaikum warahmatullahi saja sampai situ tanpa wa barakatuh itu juga boleh. Karena juga riwayat hadis juga banyak yang menjelaskan sampai apa? Wa barakatuh saja, sampai apa? Warahmatullah saja tanpa apa? Wa barakatuh. Maka Al-Albani menyebutkan tentang mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ahyanan yazidu fit taslimatil ula wa barakatuh. Kata Al-Albani, Nasiruddin Albani, beliau mengatakan kadang-kadang boleh ditambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada salam yang pertama. Jadi pada salam yang pertama boleh kadang-kadang boleh ditambahkan dengan wabarakatuh. Tapi tidak mudawamah, tidak terus-menerus. Kadang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengamalkan semua sunnah. Karena dalam hadis lain juga tanpa ada wabarakatuh. Ya. Yang kedua untuk menghidupkan semua sunnah. Jadi kadang wabarakatuh tambah, kadang sampai warahmatullah saja. Gitu. Bisa dipahami itu ya. Kemudian makanya disebutkan di sini fal aulah al ityanu bihadhihi ziyadah ahyanan. Jadi yang paling utama adalah melakukannya dengan penambahan wa barakatuh itu hanya kadang-kadang saja disebutkan. Assalamualaikum. Apa arti assalam? Apa arti assalam? Assalam du'aun bis salamati minan naqais wal uyub wal afat. Assalam itu merupakan suatu doa. Makanya saya katakan assalam itu suatu doa. Makanya diartikan dengan semoga Allah. Karena assalam itu merupakan ismun min asma'illah. Di mana ketika orang memberikan salam, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang assalam, yang memberi apa? Salam. Itu merupakan doaun bis salamah, doa agar seseorang bisa mendapatkan keselamatan minan naqais, dari sifat-sifat kekurangan. Ada kekurangannya bisa diselamatkan oleh Allah SWT. Wal uyub, ada celaknya, ada aibnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Wal afat, dari bencana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keselamatan. Itu assalam. Wa rahmatullah, permintaan rahmat kepada Allah, untuk siapa? Keselamatan dan minta rahmat kepada Allah SWT. Kita minta agar mendapatkan keselamatan. Kita minta kepada Allah SWT juga warahmatullah, agar Allah memberikan apa? Rahmatnya. Lil hadirin minal musallin, untuk orang-orang yang hadir dari orang yang sholat. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, itu kita mendoakan yang hadir, yang ada di kanan dan yang kiri, yang hadir di masjid. Jadi tidak dapat orang yang sholat di rumah. Jadi orang yang sholat di rumah tidak mendapatkan doa orang yang sholat di masjid. Karena doa ini hanya diperuntukkan orang apa? Yang sholat di masjid. Ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, sedang mendoakan orang yang ada di kanan
Assalamualaikum warahmatullah. Sedang mendoakan ada yang di kiri. Ya. Dan semua yang hadir. Ya. Semua apa? Yang hadir yang melaksanakan sholat di masjid. Artinya orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid, dia tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang apa? Sholat. Makanya orang yang sholat di masjid, itu akan mendapatkan keselamatan. Dia akan mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi juga dia akan mendapatkan keberkahan. Semakin dia mendapatkan keberkahan, semakin meningkat ibadahnya. Kenapa? Mendapatkan doa dari orang yang sholat di masjid. Begitu juga mendoakan al-malaikatil kiramil hadirin. Malaikat al-kiram yang mulia, yang hadir. Siapa itu? Malaikat atid, raqib. Yang mencatat kebaikan kita. Itu apa? Didoakan dengan sholat kita pada saat kita Assalamualaikum warahmatullah. Fahuwa doaun munasib, dan itu doa yang sesuai, kata Syekh Abdurrahman Al-Basam. Sehingga sebaiknya bagi orang yang sholat ya, untuk menghadirkan makna ini. Jadi orang yang sholat untuk menghadirkan makna ini agar apa yang disampaikan dengan Assalamualaikum warahmatullah, saudara-saudara mereka yang ada di masjid yang hadir sedang melaksanakan sholat itu mendapatkan doa dari dia dengan keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya. Kemudian wa ayyastahdira ada berdoa, dan hendaklah dia menghadirkan adab-adab berdoa. Kalau dia berdoa di dalam sholat, maka hendaklah dia apa? Hadirkan. Jamaah sekalian, di dalam sebuah kitab Ar-Raud, ya, namanya kitab Ar-Raud, dan hasyiahnya, hasyiah itu komentar dari syarah, namanya hasyiah. Jadi pertama ada matan. Habis matan itu disyarahkan. Nah, syarahnya syarah itu namanya apa? Hasyiah. Syarahnya syarah itu apa? Hasyiah. Dikomentarkan lagi. Jadi syarahnya itu kan, syarah itu komentar. Dikomentarkan lagi namanya apa? Hasyiah. Itu kalau kita belajar kitabnya. Makanya kita apa? Kalau kita belajar kitab bahasa Arab, kitab-kitab para ulama, kita harus tahu istilah-istilah itu. Pertama ada matan. Matan itu hanya tekstual. Ya, hadisnya begitu. Kemudian dari hadis tersebut nanti ada syarahnya, ya, syarah, ya, menjelaskan. Syarah itu apa? Menjelaskan tentang matan tersebut, teks hadis tersebut. Nah, kemudian ada syarah lagi, ya, syarahnya itu disyarahkan lagi yang namanya hasyiah. Nah, disebutkan wa yukrahu bagi orang yang menjadi imam nih khususnya. Ketika selesai sholat, apa yang dia harus lakukan? Jadi ketika dia sholat, apa yang harus dia lakukan? Wa yukrahun, makanya seorang imam itu harus orang yang faqih, yang memahami betul tentang apa? Hukum apa, tentang sholat, tentang bacaan-bacaannya, tentang apa yang harus dilakukan setelah apa? Sholat. Jadi seorang imam itu harus apa? Faqih. Kata para ulama, wa yukrahu lil imam, ya. Wa yukrahu lil imam italatu qu'udihi ba'da salam mustaqbilal qiblah. Dan dimakruhkan bagi seorang imam untuk melama-lamakan duduknya setelah salam menghadap kiblat. Jadi bagi imam itu habis selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lama aja duduk apa? Itu makruh. Duduk aja menghadap kiblat apa? Makruh. Kenapa? Karena ada hadis riwayat dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqut illa bimiqdari ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini paham enggak maksud saya ini? Jangan sampai kita nggak konsentrasi nih kemarin nih. Ya. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai memberi salam, ya, lam yaqud, beliau tidak duduk lama, kecuali bimikdari ma yakul, kecuali sekedar apa yang diucapkan habis istighfar, pertama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu si imam menghadap ke makmum. Hanya sekedar baca itu aja.
Jadi jangan terus gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa harus nengok ke makmum setelah apa? Dia membaca istighfar, kemudian setelah membaca Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, li'anna fil finhirafihi ilal makmum. Kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam apa? Menjelaskan tentang hadis ini, karena pada saat nengoknya seorang imam ke makmum, ya, i'laman itu untuk memberitahukan kepada makmum bi annahu qadin taha min salatihi, bahwasanya salat itu telah selesai. Yeah. Jadi sesungguhnya makmum itu imam itu menjelaskan bahwa sungguh salat itu telah selesai. Sehingga apa? Pala yang tadi jangan nunggu. Jangan nungguin lagi, udah Pak, udah selesai gitu. Yeah. Jadi untuk memberitahukan bahwa salat itu apa? Sudah selesai. Ya. Ini apa? Hikmahnya kata para ulama. Di samping juga kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan dari ulama, agar imam juga mengetahui siapa di antara mereka makmum yang tidak hadir atau tidak apa, ya, tidak hadir, yang mungkin apa, yang biasanya hadir ternyata nggak hadir gitu ya, yang biasanya hadir nggak hadir, nah, sehingga imam tahu sehingga imam itu seorang yang memiliki perhatian terhadap makmum. Jadi imam itu memiliki perhatian terhadap apa? Makmum. Sehingga nih jangan-jangan dia nggak hadir, kenapa nih? Apakah dia pindah rumah atau lagi sakit atau meninggal tapi nggak tahu dia gitu kan? Kalau sakit dijenguk, ya. Kalau sakit apa? Dijenguk. Kalau meninggal didoakan. Kalau pindah ya begitu juga didoakan. Semoga berpindahnya dari rumah apa? Dari sini ke sana Allah berikan kebaikan di tempat lain kan gitu. Jadi bukan hanya apa? Untuk melihat apa? Nah, itu. Jadi sambil dia apa? Berzikir juga dengan melanjutkan zikir setelah apa? Setelah sholat. Gitu. Ini. Jadi tidak apa? Tidak menghadap kiblat aja. Sehingga ketika makmum udah bubar dia nggak tahu. Ternyata pas dia nengok makmum udah pulang, kan gitu. Jadi makanya apa? Dia nengok juga sambil juga ini disebutkan oleh para ulama itu juga adab. Yeah. Jadi Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, Al-Imam Nawawi yang menulis kitab Al-Adhkar, ya, dan juga kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang hadis ini, anna adatahu sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Nawawi, bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kebiasaan berarti apa? Terus menerus kebiasaan adalah bahwa kebiasaan Rasulullah SAW idan soropa, apabila beliau selesai dari sholat, ya, istaqbalal makmum, selesai dia apa? Berzikir tadi astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam, wa minkas salam, darimulah assalam, keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya Allah yang maha jalal besar dan maha mulia. Jalal itu apa? Agung. Nah, kebiasaan Rasulullah selesai apa itu? Istaqbalal makmumin, beliau menghadap ke makmum. Semua badannya, ya, biwajhi dengan mukanya. Kata para ulama itu juga adabnya imam kepada makmum. Jadi imam itu tidak hanya membelakangi orang aja. Ketika selesai apa? Selesai sholat itu kan dia menghadap kiblat, menghadap Allah SWT kiblat. Habis itu dia menghadap ke makmum, itu sebagai adabnya imam kepada makmum. Jadi imam itu tidak apa? Tidak membelakangi imam, tidak membelakangi makmum aja. Tetap dia berhadap-hadapan. Sebagai apa? Adabnya dia kepada manusia. Agar orang juga melihat, oh imamnya itu, alhamdulillah masih sehat kan itu. Imam juga begitu, melihat makmum, alhamdulillah. Jadi apa? Bertatapan. Itu kan adab. Jadi enggak kalau bahasa kita enggak buang muka dulu gitu, si imam gitu. Tapi dia juga harus apa? Menghadap ke makmum. Makanya habis sholat apa? Tidak langsung apa? Tidak terus menghadap kiblat, tapi juga menghadap apa? Ke makmum. Itu bagian dari adab imam kepada makmum. Maka ini harus tahu seorang imam. Harus apa? Harus tahu seorang imam. Minimal habis baca istighfar tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah aja. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam apa? Hadis
selesai, kata para sahabat meriwayatkan, selesai Rasulullah sholat, maka beliau istighfarullah, beliau beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam. Ya. Apa arti assalam? Engkaulah yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah, ya dzal jalal, yang maha besar, yang maha agung, wal ikram, dan maha mulia. Ya, dan ini setelah itu baru berpaling, menghadap ke makmum. I'laman, sebagai pemberitahuan bahwa sholat udah selesai. Ya. Selesai. Maka fala tantadir. Maka makmum apa? Tidak menunggu lagi. Kenapa? Udah selesai gitu. Dan makmum juga sebaiknya kalau imam belum ngapa-ngapain, duduk dulu juga makmum apa? Adabnya beristighfar dulu. Membaca apa? Zikir dulu gitu. Imam apa? Belum ngapa-ngapain apa? Udah jalan aja, walaupun kadang-kadang memang ada juga, Ustaz kan saya lagi buru ya, itu lain lagi urusannya. Karena itu ada uzur. Ada apa? Ada uzur. Kemudian khilaful ulama. Ajma'al ulama ala masyru'iyatis salam fis shalah. Jadi ijma' ulama yang manapun juga mereka bersepakat bahwa di dalam sholat kita disyariatkan untuk membaca assalamualaikum warahmatullah. Itu sepakat. Iya. Dan keluar sholat itu dengan membaca assalamualaikum warahmatullah. Mereka berselisih tentang apa hukumnya membaca assalamualaikum warahmatullah, membaca salam, taslim. Ketika menutup sholat, apa hukumnya? Tapi mereka bersepakat disyariatkan, diperintahkan untuk membaca salam. Tapi apa hukumnya? Ya. Fadhahabal Malikiyah wa Syafi'iyah. Maka kita melihat bagaimana pendapat Al-Imam Malikiyah dan Syafi'iyah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan pengikut-pengikutnya. Dua mazhab ini, dua pendapat ini menjelaskan ila wujubit taslimatil ula. Mereka berpendapat bahwa wajib untuk membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib. Wa ammat taslimatus tsaniyah, adapun yang kedua adalah apa? Fasunnah. Dia sunat, tidak wajib. Jadi kalau kita assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tanpa waalaikumsalam apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri. Cuma 1 kali saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kemudian itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat Zahaba al-Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan annahu yajibu lafzu assalam marratain. Wajib dengan lafaz assalam saja 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Jadi ke kanan membaca salam dan ke kiri apa? Membaca salam. Jadi bukan hanya satu saja ke kanan sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau Abu Hanifah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib kiri dan kanan. Sedangkan disebutkan di sini, adapun jadi Abu Hanifah menjelaskan boleh assalam saja, duna alaikum warahmatullah, duna alaikum warahmatullah, bukan apa. Hanya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak pakai warahmatullah itu. Kenapa? Karena hadisnya at-taslimah. At-taslim itu apa? Assalam saja gitu. Ini kata apa? Abu Hanifah. Kalaupun ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah penambahannya kalimatnya. Kata pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Sedangkan yang masyhur dari pendapat Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, annat taslimataini fardhani, bahwa 2 salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu dua-duanya wajib, kiri dan kanan, sehingga nggak cukup hanya sekali saja. Dia wajib hanya kanan dan kiri, kecuali pada sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu boleh cuma sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bertambahkan apa? Wabarakatuh. Sebutkan dalam apa? Hadis. Walaupun ada juga yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Itu sekali boleh. Yeah. Jadi kalau salat jenazah, kalau itu orang kok salamnya sekali, kan memang hadisnya sekali situ kan.
Hadisnya apa? Sekali. Sujud tilawah. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sujud tilawah, sujud, habis sujud udah aja baca langsung. Nah, sebagian ulama habis sujud duduk. Pas duduk, assalamualaikum. Sekali saja gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan ketika mau sujud pun bukan hanya langsung sujud, baca takbir. Allahu Akbar, sujud. Nanti duduk. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Hanya sekali. Ini pendapat Abu Hanifah. Kemudian termasuk juga sujud syukur. Sujud syukur. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita disunahkan untuk bersujud syukur. Sujud syukur di mana? Kapan saja ketika kita dapat nikmat. Dengan nikmat yang mendadak. Bukan nikmat yang kemarin. Yang saat itu gitu. Yang saat itu. Langsung kita sujud syukur. Umpamanya kita ngobjek ternyata gol 1 miliar itu. Langsung sujud syukur umpamanya gitu ya. 1 M kan ya. Jangan sampai pingsan. 1 M. Kenapa? Nggak pernah lihat 1 M pingsan langsung. Jangan pingsan. Sujud syukur gitu. Sujud apa? Sujud syukur. Itu apa? Dan memang ada ulama yang diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Kemudian duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagaimana sholat gitu. Tapi ini satu salam disebutkan. Sholat juga diawali takbir. Maka itu juga takbir juga gitu. Kenapa dipandang untuk mengambil sholat juga diawali takbir, maka sujud tilawah atau sujud syukur pun apa? Takbir. Walaupun ada juga yang langsung nggak pakai apa? Nggak pakai salam, nggak pakai takbir itu. Itu apa? Ulama juga apa? Itu berbeda pendapat. Nah, masing-masing ketika menyelesaikan ini dengan satu salam ada yang mengatakan apa? Sebagaimana apa? Pendapat Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena ini ibadah yang dibangun ringan. Karena sujud syukur, sujud tilawah, atau juga sholat jenazah itu dibangun dengan ringan. Dibangun apa? Dengan ringan sehingga cukup hanya satu salam gitu. Kalaupun mau 2 salam juga boleh. Artinya apa? Kalaupun kita mau sholat jenazah dengan 2 salam juga jaza disebutkan. Boleh juga gitu. Karena juga ada pendapat yang lain yang mengatakan apa? 2 salam. Ketika sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah itu kenapa kita dibolehkan untuk sholat jenazah ketika kita ketinggalan sholat di masjid umpamanya? Ternyata udah dikuburin kan gitu. Sampai di sana boleh gak kita sholat jenazah? Boleh. Kenapa boleh? Kan katanya kita nggak boleh ibadah di depan kuburan. Karena sholat jenazah itu sebetulnya intinya doa. Jadi sholat jenazah itu intinya apa? Doa. Dan dia tidak pakai rukuk dan sujud. Ya. Kenapa kita nggak boleh sholat di depan kuburan? Karena di situ ada rukuk dan sujudnya. Sedangkan sholat jenazah nggak ada rukuk dan sujudnya. Intinya doa. Maka dibolehkan untuk apa? Sholat jenazah ketika sudah dikuburkan. Kalau kita ketinggalan di masjid umpamanya. Kemudian jamaah sekalian, memang disebutkan dalam hadis, dalam pendapat Al-Uqaili dengan sanad-sanad yang memang ditetapkan dalam hadis Ibnu Mas'ud itu dengan 2 taslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi artinya apa? Salat itu 2 taslim, dua-duanya wajib. Sehingga para ulama mengatakan tidak sah kalau hanya 1 salam saja. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Uqaili mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud. Bahkan Al-Baghawi juga mengatakan at-taslimatus tsaniyah ziyadah min thiqati yajibu qabulha. Jadi salam yang kedua itu tambahan dari perawi yang bisa dipercaya sehingga wajib untuk kita mengamalkannya. Kata Al-Baghawi, seorang mufasir, makanya ada yang namanya tafsir Al-Baghawi. Ya, beliau mengatakan salam yang kedua itu kalau dilihat dari hadisnya, ya, itu diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Apa perawi yang thiqah? Perawi yang bisa dipercaya, ya, yang dia tidak punya cacat. Jadi para ulama hadis itu mereka semuanya mempercayai bagaimana apa periwayatan dia. Maka itu wajib untuk kita terimanya dan wajib untuk diamalkan. Artinya salam yang 2 kali salam itu apa? Wajib. Gitu ya. Ini kata Al-Baghawi. Nah sekarang kita lihat. Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa yang wajib itu kan 1 salam saja ya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kirinya apa? Sunnah. Beliau mengambil keumuman hadis. Apa umuman hadis? Wa tahliluha at-taslim. Ini bagian dari hadis. Bagian dari hadis wa tahliluha at-taslim. Dan
dihalalkannya sholat itu diakhiri dengan assalamualaikum. Berarti kalau udah assalamualaikum sekali udah apa? Udah selesai sholat gitu. Ini kata apa? Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengambil dari ini. Artinya kalau udah assalamualaikum ya udah selesai, berarti udah halal kita melakukan sesuatu selain apa? Sholat. Boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol ketika teman kita apa? Ada di samping. Ini apa? Pertama. Wa aqalluhu assalamualaikum. Ya. Pendapat juga yang ada yang berpendapat yang mengatakan minimal salam itu ketika sholat assalamualaikum. Ya. Tanpa warahmatullah. Ya. Apalagi wabarakatuh. Itu minimal gitu. Itu pendapat Ibnul Munzir. Ya. Sehingga disebutkan ya, Ibnu Munzir berpendapat ajma'a kullu man ahfadha anhu min ahlil ilmi anna sholatan man iktasara ala taslimatin wahidah jaizah. Jadi kata Ibnu Munzir ya, setiap orang yang menjaga dari ahlul ilmi, para ulama ya, mereka bersepakat bahwa sholat boleh dengan satu salam saja. Itu boleh. Ini kata Ibnu Munzir mengambil wa tahliluha at-taslim gitu. Nah, sekarang dalil Abu Hanifah ya, bahwasanya tidaklah wajib. Karena disebutkan dalam hadis, idza qudiyat hadza tammat salatuka. Apabila salat itu sudah selesai maka udah sempurna salatnya, tanpa ada assalamualaikum lagi, udah sempurna. Sehingga assalam itu tidak wajib gitu. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi ini apa? Pendapat yang dianggap apa? Bisa dibatalkan dengan pendapat-pendapat ulama lain. Karena lebih banyak yang menggunakan ditutup dengan assalamualaikum sesuai dengan hadis yang menjelaskan wa tahliluha at-taslim. Nah, sedangkan Ahmad bin Hanbal mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu Rasulullah SAW melakukannya ya, dengan ke kanan dan ke kiri. Sampai ketika Rasulullah assalamualaikum warahmatullah itu hatta yura bayadu khaddihi. Jadi putihnya pipi Rasulullah kelihatan dari belakang gitu. Jadi assalamualaikum bukan assalamualaikum warahmatullah, bukan gitu aja. Nengok, betul-betul nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga yang di belakang itu kelihatan, dia disebutkan dalam hadis ini, putihnya pipi Rasulullah. Berarti betul-betul nengok. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, nengok begini. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang begitu. Jadi kalau bahasa kita pelit banget, nengok aja pelit gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu belum nengok. Baru cuma begini doang. Tapi kalau ini sebut nengok apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Sehingga apa? Yang di belakang kelihatan putihnya pipi Rasulullah. Karena Rasulullah memiliki apa? Putih pipinya. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini hadis kita bisa amalkan. Jadi betul-betul kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cuman matanya doang ngelirik gitu. Nah, itu bukan nengok, cuman ngelirik mata doang gitu. Jadi harus betul-betul nengok gitu. Wallahu bisawab. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.